selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba dalami satu sumber dari Anda nih. Sebuah ringkasan renungan pagi, fokusnya ke ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9, bagian awal ya. Nah, misi kita kali ini simpel aja. Memahami apa sih langkah selanjutnya setelah kita sadar dosa pas lagi coba jalan dalam terang, gitu kata sumbernya. Jawabannya, menurut materi ini, mengaku. Tapi, nah ini menariknya. Ini tuh bukan sekedar merasa bersalah gitu aja. Ada sesuatu yang lebih aktif, lebih konkret. Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi titik awalnya udah jelas ya dari materi Anda. Setelah sadar dosa, langkahnya ya mengaku. Referensinya jelas 1 Yohanes 1:9a. Kayaknya simple ya. Tapi di sini nih detailnya muncul. Betul. Dan penting banget buat langsung nangkap bedanya nih. Sumber ini kan nekenin banget. Ini bukan cuma, gimana ya bilangnya, perasaan menyesal pasif di hati. Nah, ini seringkali jadi anggapan umum kita kan, materi Anda ini kayak ngajak mikir lebih dalam lagi. Persis. Malah dibilangnya ini sebuah tindakan iman yang konkret. Sesuatu yang kita lakukan bukan cuma kita rasain. Terus ada syaratnya juga nih, biar pengakuannya itu benar gitu ya. Harus spesifik, jujur, dan rendah hati. Di hadapan Tuhan tentunya. Jadi bukan yang, ya Tuhan ampuni semua dosa saya, gitu aja ya. Harus lebih detail. Kayak misal, ngakuin tadi pagi nggak sabaran. Atau kemarin ngomong kasar ke siapa gitu. Wah, itu butuh jujur banget ya. Sama rendah hati juga. Tepat sekali. Dan pemahaman soal tindakan konkret ini, nyambungnya ke bagian yang menurut saya ya, paling mengubah cara pandang kita soal ini. Yaitu soal tujuan pengakuan dosa itu sendiri. Ngapain sih kita ngaku dosa? Nah, renungan ini bilang, tujuannya itu bukan buat ngasih tahu Tuhan soal dosa Anda. Kenapa? Ya, karena Dia udah tahu semuanya. udah maha tahu kan? Logis sih, tapi kadang kita lupa ya. Nah, itu dia. Agak aneh ya kedengarannya pertama kali, kita kan sering mikir, yang ngaku dosa itu kayak lapor gitu ke Tuhan. Tapi kalau bukan itu, terus apa dong tujuannya? Nah, ini dia intinya menurut bacaan ini. Tujuan utamanya itu untuk menyelaraskan hati Anda dengan kebenarannya. Jadi ini lebih ke proses internal di dalam diri Anda. Pengakuan itu jadi cara kita secara sadar gitu ya. Membawa hati, pikiran, kemauan kita balik lagi sejalan sama standar Tuhan. Standar kebenarannya, kekudusannya. Kayak kalibrasi ulang gitulah setelah kita agak melenceng. Fokusnya itu di transformasi diri kita, bukan ngasih info ke Tuhan. Wow, oke. Jadi kayak semacam riset internal gitu ya. Kita setel ulang kompas moral kita biar nunjuk ke arah yang benar lagi sesuai standarnya. Wah, ini mengubah makna pengakuan banget ya. Dari yang tadinya mungkin terasa kayak kewajiban doang, jadi sebuah langkah aktif buat pemulihan diri kita sendiri. Betul. Dan nyambung ke situ, konsekuensinya atau hasilnya gitu ya dari tindakan penyelarasan ini. Seperti yang dijelasin di materi Anda, itu signifikan banget. Tindakan iman yang konkret tadi, yang spesifik, jujur, rendah hati, yang tujuannya nyelarasin hati, nah itu yang katanya membuka pintu bagi pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Jadi ada hubungan langsung nih, kemauan kita buat aktif nyelarasin diri lewat pengakuan, itu jadi kunci buat nerima anugerah pengampunan dan pemulihan yang Tuhan tawarin. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya dari sumber renungan ini. Mengaku dosa itu ternyata bukan cuma beban rasa bersalah yang pasif. Tapi ini sebuah langkah iman yang ya butuh keberanian juga ya. Aktif, spesifik, jujur, rendah hati. Dan tujuannya bukan cuma formalitas atau ngasih tahu Tuhan, tapi sebuah proses penting buat nyelarasin lagi hati kita sama kebenarannya. Dan itu yang kemudian ngebuka jalan buat pengampunan. Wah, padat banget ya maknanya untuk satu kata mengaku. Sangat padat. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan lanjutan buat Anda nih. Gini, kalau inti pengakuan dosa itu soal menyelaraskan hati Anda supaya cocok sama kebenaran Tuhan. Bukan cuma ngasih tahu dia sesuatu yang dia udah tahu. Pertanyaan lanjutannya kan jadi, seberapa dalam sih sebenarnya persiapan hati yang dibutuhin sebelum kita ngucapin kata-kata pengakuan itu? Apa ini artinya pertobatan sejati itu udah mulai bahkan sebelum kita ngomong? Seberapa jauh perubahan internal yang sebenarnya diharapkan dari tindakan iman ini ya? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat kita bawa pulang.
Menarik sekali ya, gimana satu ayat aja bisa digali sedalam ini lewat renungan yang Anda bagikan tadi. Terima kasih sudah nemenin kita menjelajahi makna pengakuan dosa ini dalam Deep Dive kali ini. Semoga bermanfaat ya.